رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Kita sama-sama mengetahui tadi ya, kondisi di masyarakat di mana di masyarakat kita di Indonesia itu kan ada berbagai macam karakter, berbagai macam sifat dari masyarakat, dari manusia itu sendiri. Ada yang manusia yang memiliki karakter workaholic, atau ya intinya di dunia ini orientasinya hanya bekerja saja. Misal dalam sebuah keluarga tidak hanya suaminya yang bekerja tapi juga istrinya juga bekerja, sehingga seringkali menimbulkan problem di mana anak-anaknya banyak yang terabaikan, kemudian rumah tangganya itu juga banyak yang berantakan karena akibat dari workaholic itu sendiri yang menyebabkan hal itu. Nah, di sisi lain itu ada juga tipe masyarakat yang atau tipe manusia yang mungkin dari lahir itu karena terlahir dari orang yang kaya raya ya, yang istilahnya itu kekayaannya 7 turunan, 7 tanjakan, 7 tikungan itu tidak habis-habis, itu kemudian memiliki sifat shopaholic. Artinya kerjaannya itu bukan mencari uang tetapi menghambur-hamburkan uang. Nah, kita sebagai seorang muslim itu dihadapkan dari dua tipe manusia tersebut, itu bagaimana kita sebagai seorang muslim? Apakah hanya ada dua pilihan itu atau ada pilihan yang lain? Baik, sebelumnya saya sapa dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyyan ba'da. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas nikmat rahmat, nikmat dan juga karunia yang masih diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, pada teman-teman semuanya, hingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam forum kajian teman-teman ukhuwah yang bagi saya ini merupakan kali kedua, teman-teman. Jadi kalau masih ingat sekitar mungkin beberapa waktu yang lalu ya, jadi kebetulan saya sempat mengisi untuk yang forum pertama. Yang kedua kalinya, tak lupa pula salam dan salawat semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kaum muslim hingga hari kiamat kelak. Baik teman-teman semuanya, Mas Mufli sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ditemani siapa Mas Mufli? Di rumah mertua. Di rumah mertua, ya alhamdulillah. Yeah. Mas Mufli ini alhamdulillah sudah berapa bulan Mas Mufli ini menggenapkan sebagian agama? Sudah 8 bulanan. Oh, 8 bulanan, alhamdulillah. Ini kok malah jadi saya yang wawancara Mas Mufli. Baik, teman-teman, ini Mas Mufli ya pengantin baru ya. Jadi baru mengalami sesi pertama lah. Tahun pertama itu sih bahagia nih. Nanti sesi kedua itu biasanya periodenya 3 tahun lah. Ya itu udah mulai harus sedikit kerja keras. Nanti periode selanjutnya 5 tahun, nah itu naik lagi 10 tahun dan seterusnya. Ya semoga sakinah mawaddah warahmah terus Mas Mufli beserta keluarga barunya. Baik teman-teman semuanya, ini alhamdulillah tadi nyambung dari pertanyaan Mas Mufli tentang workaholic sama shopaholic ya. Shopaholic atau shoppingholik atau apa tadi? Ya, intinya yang kerjaannya itu menghambur-hamburkan uang, terus dengan shopping dan lain-lain, dengan gaya hidup yang hedonis gitu kan.
Oh ya, yang tadi katanya 7 tahun 7 hartanya tidak habis dalam 7 turunan itu ya. Masalahnya kita nanti panjenengan jadi keturunan Ya. Baik adik-adikku semua, panggil adikku saja karena kebetulan mungkin di sini saya yang paling tua gitu. Dan saya lihat sekilas juga kayaknya juga masih banyak yang masih muda teman-teman semua. Nah, jadi betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Mufli, jadi bahwa memang kehidupan masyarakat kita itu berbeda-beda ya, adik-adikku semuanya. Ada yang memang di situ lahir dari keturunan keluarga berada. Gitu. Ya alhamdulillah disyukuri. Gitu. Ada kemudian memang di situ yang lahir dari keluarga yang mungkin masih butuh sekian banyak perjuangan. Ya disyukuri juga. Gitu. Nah, jadi akhirnya nanti itu berpengaruh kepada perilaku dan standar hidup. Jadi memang biasanya orang yang berada itu memiliki perilaku tertentu ya, dan juga standar hidup yang tertentu pula. Nah cuma masalahnya yang menjalani kehidupan itu kan si kita sendiri. Kita sebagai si empunya tubuh itu kemudian yang memang menjalani kehidupan dan secara otomatis kita pula yang menentukan nasib kita. Jadi semenjak saya dulu kuliah gitu, itu kemudian yang senantiasa saya pikirkan, saya upayakan, karena memang saya berusaha sekuat mungkin itu untuk tidak kemudian terlalu banyak waktu itu membebani orang tua dan juga bersandar pada orang tua, meskipun memang waktu itu saya pas masih kuliah S1 itu dibantu sama orang tua. Nah cuma memang saya sangat meyakini bahwa memang nasib kita itu ditentukan oleh kita sendiri ya. Dan saya mendoakan semoga dari sini semuanya nanti bisa sukses semuanya ya, jadi bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Betul sekali Mas Mufli, ini saya panggil Mas ya, atau Pak Mufli atau Pak Mufli? Saya panggil Mas saja. Kita di dalam kehidupan itu teman-teman itu mau tidak mau butuh yang namanya balance atau keseimbangan. Ini sesuai kemudian dengan tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini. Karena apa? Dan Islam itu mengajarkan banyak sekali keseimbangan. Jadi keseimbangan atau balance itu saya sempat catat ya saat kemudian saya browsing. Kebetulan saya seorang penerjemah, jadi setiap hari itu saya terbiasa sekali kemudian buka kamus ya, karena kamus baik yang Inggris maupun Inggris Indonesia maupun kamus Indonesia seperti KBBI. Saya tertarik dengan apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan atau balance ya. Ternyata kalau pas saya coba cari di Oxford ini ada definisi yang menarik. Jadi yang disebut dengan balance itu adalah a situation in which different things exist in equal, correct, and good amounts. Jadi yang disebut balance atau keseimbangan itu adalah sebuah kondisi di mana banyak hal atau beberapa hal baik yang setara, sama ataupun berbeda itu bisa berjalan dengan equal itu berarti sama, setimbang. Jadi setimbang itu berarti memang tidak berat sebelah, kemudian memang secara correct itu berarti betul bisa berjalan dengan baik teman-teman, dan juga in good amounts. Jadi secara proporsi itu akhirnya juga bisa masing-masing terdistribusi dengan baik. Nah inilah kemudian yang perlu kita jalankan. Karena begini, sekarang coba teman-teman ya perhatikan dalam pola kehidupannya teman-teman. Saat teman-teman tidak seimbang, katakanlah ini yang banyak kuliah lah gitu. Teman-teman saat kemudian di situ terlalu banyak kemudian porsi kuliahnya akhirnya mengantarkan kepada stres gitu. Akhirnya kemudian ketimpangan, jadi tugas tidak selesai ya kan, biasanya kalau ada tugas mendadak itu kan dikerjakan sehari semalam sebelumnya, nah itu kan tidak seimbang tuh. Jadi akhirnya sholatnya pun agak ditunda, makan pun itu ditunda, kemudian yang lain-lain ditunda agar kemudian deadline-nya itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah itu merupakan contoh sedikit cuplikan kehidupan bagi teman-teman yang masih mahasiswa, itu menunjukkan ketidakseimbangan teman-teman.
Nah, jadi dari situ kita bisa belajar bahwa memang saat tidak seimbang, kita pun tidak nyaman. Kita tidak nyaman, kemudian secara perasaan kita banyak kegelisahan, dan akhirnya nanti banyak juga nanti ketidaktimpangan. Pasti akan ada juga yang mau tidak mau harus dikorbankan. Nah, jadi seperti tadi ya, harus mengejar mengerjakan deadline itu karena kesalahan yang sebelumnya mungkin karena terlalu banyak leha-leha. Nah, itu kan sebenarnya ada waktu itu yang mau tidak mau juga kita kehilangan, teman-teman. Jadi terlalu fokus di situ karena kesalahan kita tidak segera dikerjakan dahulu, akhirnya sholat pun itu tidak pernah buru-buru. Nah, banyak waktu itu yang terbuang dengan percuma, kan eman-eman tuh. Waktu itu kalau dalam kehidupan kita itu kan merupakan capital atau modal yang tidak pernah kembali, teman-teman. Kalau teman-teman katakanlah di situ punya uang, kemudian uangnya tidak dibutuhkan, disimpan kan bisa tuh. Oh, uangnya sedang tidak butuh gitu, saya simpan aja deh gitu. Saya pakai bulan depan. Kalau waktu tidak bisa. Jadi kalau waktu mau tidak mau akan terus berjalan dan tidak bisa teman-teman kemudian mengatakan, aduh, waktu saya ini sedang tidak banyak pekerjaan, saya simpan dulu lah. Saya pakai untuk supaya memperpanjang usia, itu tidak bisa. Nah, jadi makanya gunakanlah waktu itu dengan baik. Agar apa? Agar kemudian, nah ini kita nanti bisa apa namanya produktif. Nanti mungkin bisa saya ulas di belakang ya. Jadi ini karena ada kaitan yang begitu kuat antara produktivitas dengan keseimbangan. Lalu Mas Supli ini di mana ya? Ini Mas Supli kok tidak ada? Atau ada co-hostnya barangkali? Tidak ada. Nah, ini sambil mungkin menunggu ini teman-teman, menunggu apa hostnya nanti kembali masuk ya. Jadi kenapa sih kemudian balance atau keseimbangan itu begitu penting, teman-teman? Karena begini, ini terkait juga nanti kita di dalam melakukan sesuatu. Tidak bisa dipungkiri, teman-teman, setiap hari itu kan kita melakukan aktivitas. Jadi kalau yang adik-adik mahasiswa itu melakukan aktivitas kuliah. Nah, kemudian adik-adik yang kemudian sekolah ya berarti bersekolah gitu ya, walaupun daring sekarang. Kemudian ada yang bekerja berarti harus melakukan kerja. Ada yang membantu berarti di rumah berarti juga mau tidak mau harus banyak membantu orang tua. Jadi macam-macam. Ada juga ibadah yang harus kita lakukan. Jadi setiap hari sebagai salah satu tanda kehidupan itu kita akan selalu senantiasa bergerak. Nah, saat kita bergerak itu ada, tidak bisa dipungkiri, ada hal yang kemudian mendorong kita untuk melakukan itu. Yang itu semuanya berupa mindset kita. Oh, saya ke sana itu karena ada pikiran, ada mindset yang menggerakkan dia. Harus ke sana, harus ke situ, harus melakukan ini, harus melakukan itu gitu. Nah, kemudian selain memang mengarahkan mau melakukan apa, teman-teman, itu juga nanti berpengaruh kepada atmosfer atmosfer aktivitas. Nah, ada aktivitas yang kemudian katakanlah di situ sesuai dengan passion dia senang, ada reward yang dia mau dapetin itu gitu. Akhirnya apa? Atmosfernya itu positif. Jadi teman-teman nanti kalau melakukan itu pasti akan melakukannya dengan penuh semangat. Nah, jadi ini teman-teman bisa melihat seperti hobi ya. Teman-teman kalau punya hobi apapun lah gitu, goes atau hobinya layangan, gitu. Hobinya barangkali seperti berkuda. Karena teman-teman itu senang di situ dan ada yang didapatin, akhirnya teman-teman nanti akan melakukan itu dengan semangat dan bergairah. Nah, ini sudah kembali Mas Sufli. Ini ya itu saya kembalikan lagi aja ya, nanti kita bisa sambung lagi. Ini Mas Suflinya sudah kembali nih. Halo Mas Sufli, Ya, are you there? Apa ada sedikit kendala jaringan tadi. Oh, J.
Nah tadi itu Jadi, jawaban saya Mas Mufli. gimana Tat? Nah, itu tadi jawaban saya. Ya. Nah, itu tadi kan berarti ada pilihan lain ya, selain kita ada pilihan menjadi workaholic yang tentu bisa menimbulkan banyak problem, termasuk shopaholic juga demikian. Ternyata ada pilihan lain bagi kita, yakni work-life balance ya, atau keseimbangan dalam bekerja dan juga tentang bagaimana mengatur kehidupan kita. Nah, sebenarnya apa sih penting work-life balance itu? Di samping tadi ya kita terhindar dari yang pilihan yang workaholic sama shopaholic tadi, apa ada implikasinya juga ketika kita memilih work-life balance ini dalam akhirat kita juga? Nah, bagaimana? Ya. Nah ini kebetulan nyambung ya dengan tadi yang saya sempat jelaskan pas pada saat Mas Mufli hilang di dunia ketiga. Jadi saya ulangi lagi sedikit teman-teman. Setiap harinya teman-teman kan pasti melakukan banyak aktivitas tuh. Ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang ngasuh anak, atau barangkali birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, ada lagi yang ngelakuin hobinya, ada lagi yang main-main, dan lain sebagainya. Jelas, salah satu ciri kehidupan itu adalah bergerak ya teman-teman ya, beraktivitas. Nah teman-teman dalam satu hari pun juga pasti ada saja aktivitas yang dilakukan. Nah model aktivitas seperti apa, tujuannya untuk apa, nah itu nanti terkait erat dengan mindsetnya teman-teman. Nah jadi dan tadi sudah saya sampaikan lagi, saya singgung ulang bahwa memang mindset itu nanti yang berpengaruh terhadap kemudian bagaimana kita menjalani sebuah aktivitas. Nah, termasuk teman-teman coba deh, kalau teman-teman ngelakuin aktivitas yang disukai seperti hobi, nah itu pasti kemudian teman-teman akan merasa ngelakuinnya dengan begitu riang, jadi dengan bersemangat, dengan apa namanya, dengan bergairah. Bergairah itu saat saya buka di KBBI itu adalah keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang begitu kuat. Nah, jadi dari situ teman-teman, suasana yang nyaman tadi itu, semangat, kegairahan, itu biasanya akan bisa kita dapatkan saat semua lini itu tercover dengan baik. Jadi maksud saya tercover dengan baik begini. Kalau teman-teman sedang sakit, nah biasanya semangat dan gairah itu akan menurun, ya kan? Nah, saat Mas Mufli barusan saja menikah, wah, jadi apa yang dirasakan? Begitu indah kan? Nah, dunia hanya milik berdua, kemudian yang lain itu hanya kontraktor, itu termasuk saya. Nah, jadi saat ada satu bagian yang menguatkan, itu nanti secara otomatis kayak menjadi semacam energi tersendiri dan bisa menambah gairah dan semangat kita. Nah, cuma kalau ada yang sakit, nah itu biasanya menurunkan gairah dan semangat. Termasuk kalau ada masalah yang nanti mengarah kepada stres dan orang itu katakanlah memiliki kemampuan coping stres yang kurang begitu bagus, apa yang terjadi? Nah, semangat itu dan gairah itu otomatis akan menurun, teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan deh, kalau kehidupan itu tidak berimbang, tidak balance. Jadi apa namanya? Katakanlah itu ngoyo tenang, ngoyo terlalu ngoyo di dalam mencari uang dan di situ belum ada sepenuhnya kesadaran dalam konsep rezeki. Nanti kita bisa bahas lebih jauh di belakang. Akhirnya apa? Yang didapatkan itu capek. Nah, kalau capek itu akhirnya dari diri kita itu berbeda sekali kondisinya saat kita semangat dan bergairah tadi itu. Saat kita semangat dan bergairah, karena semuanya itu serba seimbang ya teman-teman. Teman-teman nanti mau tidak mau itu akan menjadi sosok yang begitu produktif ya. Begitu produktif, nyaman, bersemangat dan mampu kemudian memberikan banyak sekali kebermanfaatan. Dan salah satunya itu apa ya? Ya karena keseimbangan tadi itu. Jadi keseimbangan dalam kehidupan. Gitu. Jadi Mas Mufli yang baru menikah itu sudah diurusi ternyata ya bukan hanya istrinya saja, gitu. Karena hidup dunia dan ada bagian yang lain.
Jadi Mas Mufli berarti ada tanggung jawab baru tuh. Jadi selain kenikmatan baru, terus juga ada tanggung jawab baru, memberikan nafkah. Gitu. Yang sebelumnya itu tidak wajib, itu ternyata kemudian menjadi wajib. Dan kemudian saat dikaitkan dengan itu menjadi bagian dari Mas Mufli, mindsetnya tahu itu. Nah jadi enak. Jadi nanti ngejalaninnya itu begitu gampang, mudah lah gitu. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير